Menjelang hari pencoblosan 14 Februari, persaingan antar calon presiden makin sengit. Masing-masing pasangan calon presiden optimistis dapat menang satu putaran. Namun berdasarkan sejumlah survei terakhir, Prabowo makin kokoh sedangkan Capres Anies Baswedan dan Capres Ganjar Pranowo kian tertinggal. Lantas Capres manakah yang paling berpeluang memenangkan pertarungan? Apakah peluang Pilpres berlangsung satu putaran ini makin terbuka atau justru dua putaran? Jika satu putaran, pemirsa, siapa yang akan tersingkir dan siapa yang akan berkoalisi? Kami akan langsung bahasnya di Kabar Petang kali ini. Kami sudah bersama dengan pakar politik Burhanuddin Muhtadi dan juga M. Kodari. Selamat petang semuanya. Kita mau menuju ke Mas Burhan terlebih dahulu. Mas Burhan, kalau ini kan berdasarkan data statistik belum ada Capres yang menyentuh angka psikologis 50% plus 1 untuk bisa satu putaran. Tapi kita tahu sekarang ini kan kemarin dinyatakan oleh Sekjen PD Perjuangan Mas Hasto bahwa saat ini pasangan calon nomor urut 03 tengah menjalin komunikasi dengan pasangan nomor urut 01. Ini seberapa besar potensi untuk nanti bisa dua putaran dalam Pilpres? Ya, pertama begini, kalau kita lihat data dari survei-survei yang kredibel, satu yang bisa kita simpulkan, Prabowo Gibran teratas, tetapi belum menyentuh angka 50% plus 1. Data indikator sampai akhir Desember 2023, perolehan Prabowo Gibran 46,9%. Jadi belum mencapai angka 50% plus 1. Data Ipsos, ini lembaga survei internasional yang banyak melakukan survei berkaitan dengan politik elektoral di Amerika Serikat, di Inggris, dan lain sebagainya, itu menemukan di angka 48% sampai minggu pertama bulan Januari 2024. Artinya secara absolut memang belum mencapai angka 50% plus 1, tetapi ada potensi buat pasangan Prabowo Gibran untuk menyelesaikan dalam satu putaran. Tetapi belum aman 50% plus 1. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya gagal meraih 50% plus 1, siapa di antara Anies dan Ganjar yang punya peluang menemani Pak Prabowo? Nah, ini misteri berikutnya. Ya, misteri yang pertama adalah apakah bisa terjadi satu putaran atau tidak. Yang kedua, siapa yang menemani Pak Prabowo jika Pak Prabowo gagal membungkus kemenangan dalam satu putaran. Nah, dua misteri ini setingkat dengan misteri tentang jodoh dan kematian. Jadi kita perlu tunggu sampai beberapa minggu ke depan. Nah, kalau kita lihat tren, siapa yang potensial menemani Pak Prabowo jika pemilu gagal diselesaikan dalam satu putaran, itu tren Anies Baswedan lebih positif ketimbang Ganjar. Jadi sejak pertengahan Desember, pasca debat presiden yang pertama, Anies secara absolut sudah menyalip Ganjar. Jadi Ganjar sekarang sudah makin keteter, berada di peringkat ketiga. Tetapi selisihnya dalam margin of error. Jadi saya kira Mas Kodari paham ya, kalau dalam margin of error sebenarnya kita nggak bisa menyimpulkan secara konklusif siapa yang potensial masuk putaran kedua, apakah Anies ataukah Ganjar. Tapi secara absolut, Anies sudah overtake Ganjar. Nah, sekarang tinggal dalam beberapa minggu ke depan, bagaimana konstelasinya, itu sangat ditentukan oleh satu, apakah paslon nomor 2 mampu meningkatkan kinerja elektoralnya, dan yang kedua, apakah koalisi elit antara paslon 01 dan 02, 03 itu mampu membendung supaya pemilu bisa diperpanjang hingga babak runoff. Nah, itu kita perlu sabar menunggunya. Oke, saya ke Bang Kodari. Bang Kodari, kalau dari kacamata Bang Kodari sendiri melihatnya akan ada satu putaran atau dua putaran kah? Nah, begini, saya bagi tugas dengan Prof. Burhan ya. Prof. Burhan jadi ahli survei, saya jadi aktivis nih kali ini. Oke. Kalau ahli survei menyampaikan data seperti tadi yang disampaikan, tetapi sebagai aktivis saya melihat tren data. Jadi saya tidak cuma melihat data yang ada sekarang. Data itu bisa dilihat sebagai sebuah snapshot, tetapi juga bisa dilihat sebagai sebuah tren. Kalau dilihat sebagai sebuah tren, saya masih melihat ada tren kenaikan ya dari pasangan Prabowo Gibran, walaupun tidak sekencang seperti sebelumnya.
dan masih ada tren penurunan suara Mas Ganjar, sementara suaranya Pak Anies itu stagnan. Saya bandingkan dengan datanya Prof. Burhan, indikator itu data Desember tadi yang dikutip, dibandingkan dengan November itu Prabowo Gibran masih naik lah, walaupun 1,1%, ya. Sementara Ganjar Mahfud turun sekitar 3%. Jadi menurut saya, dengan angka itu, maka tren ini kalau mengalami percepatan lagi, maka 50% itu bisa tercapai pada tanggal 14 Februari. Kemudian yang kedua, kalaupun kita bicara data sebagai sebuah snapshot, dan yang undecided ini kemudian misalnya ya kita buat simulasi statistik, kita distribusikan secara normal, maka undecided sekitar 8% itu ya katakanlah separohnya lari kepada pasangan Prabowo Gibran. Kenapa kemudian separohnya lari ke Prabowo Gibran? Karena kita pakai metode distribusi normal yang dalam prakteknya adalah distribusi proporsional, besar dapat besar, kecil dapat kecil. Maka 47 ya, 46,9 ditambah dengan 4% itu ya sudah tembus 50% begitu. Jadi per hari ini kalau saya sebagai aktivis ditanya bagaimana peluang sekali putaran, saya katakan peluang sekali putaran 70%, 30%-nya lagi adalah 2 putaran. Nah, sebetulnya sih selain sebagai aktivis juga sebetulnya dalam dunia ilmu sosial, dalam dunia ekonomi kita biasalah membuat proyeksi. Ekonom membuat proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun depan misalnya begitu. Jadi menggunakan proyeksi itu, menetapkan proyeksi tahun depan itu menggunakan data-data yang ada, asumsi-asumsi yang ada. Profesi yang lain namanya aktuaris. Aktuaris itu malah sampai puluhan tahun tuh ya, dia bekerja di bidang asuransi, dia menghitung morbidity table, mortality table, dia bisa membuat proyeksi angka-angka. Belum pasti tetapi bisa terjadi. Nah, saya kalau mau mencoba menjadi seorang aktuaris elektoral, gitu Pak. Sebagai aktuaris elektoral, maka tanggal 14 Februari itu bisa tercapai sekali putaran. Gitu. Kalau Bang Kodari tadi meyakini, memprediksi bahwa nanti untuk 1 putaran ini 70%. Apakah dengan data ini 70% penjajakan komunikasi antara kubu 01 dan juga 03 ini sebagai strategi untuk kemudian menggagalkan adanya 1 putaran itu, atau ada strategi lain di balik itu? Nanti kita akan bahas usai jeda. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda. Ya, kita langsung menuju ke Mas Burhan. Kalau tadi kita berangkat dari pernyataan Bang Kodari yang meyakini bahwa persentase untuk 1 putaran ini 70%. Kalau berangkat dari situ, apakah kemudian kita melihat komunikasi yang tengah terjalin antara pasangan 01 dan juga 03 ini sebagai strategi untuk menggagalkan Pilpres supaya tidak 1 putaran, atau ada strategi lain, atau seperti apa membacanya, Mas Burhan? Ya, sebelum menjawab itu ya, Gina, saya ingin memberikan perspektif lain ya dari apa yang disampaikan oleh Bung Kodari. Ada 2 yang menurut saya perlu Bung Kodari waspadai ya. Yang pertama adalah dari data-data kami selama ini ketika melakukan survei pra-pemilu, umumnya undecided voters itu dari sisi profil demografi maupun sikap, jadi kalau kita bikin model itu lebih dekat ke anti petahana. Jadi nggak bisa diproksimasi secara normal. Umumnya lebih dekat ke mereka yang dipersepsikan publik sebagai penantang ketimbang sebagai petahana. Jadi antara 6-10% mereka yang belum menentukan pilihan, itu kemungkinan besar lebih banyak lari ke calon yang dipersepsikan sebagai lawan paslon 2. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa ya, kalau kita lihat atau kita bedah data pendukung 02, itu umumnya sebagian atau sebagiannya itu datang dari anak muda. Jadi misalnya data saya 54% yang berasal dari generasi Z itu cenderung memilih paslon 02. Tetapi kalau kita mengacu pada pengalaman exit poll yang kami lakukan sejak 2009 sampai sekarang, itu ada satu pola di mana tingkat turnout anak muda itu lebih kecil daripada pemilih yang lebih tua. Jadi misalnya tingkat partisipasi di pemilu 2019 itu 81% dalam Pilpres. Tapi turnout anak muda itu hanya 60-an%, jauh di bawah rata-rata nasional. Jadi ada semacam Gen Z and millennial paradox discount yang harus diwaspadai itu. Karena pendukung paslon 02 kebanyakan dari anak muda.
memang jumlah ini besar dari sisi BPS 53% datang dari Oke. kelompok Gen Z dan milenial, tetapi tingkat partisipasinya tidak sekuat kelompok yang lebih tua. Oke, Nah, itu soal data kembali ke statistik ya Mas ya. pertanyaan Gina Soal tadi, komunikasi 0103 ini soal seperti pertanyaan apa? Gina tadi, ya menurut saya justru komunikasi antar elit 01 dan 03 kan membuktikan atau mengkonfirmasi bahwa peluang satu putaran itu ada gitu. Kalau misalnya tidak ada potensi satu putaran kan nggak mungkin Mas Hasto bisa bertemu dengan Nasdem atau misalnya dengan PKS. kan justru itu menunjukkan bahwa memang potensi paslon 02 untuk membungkus satu kemenangan ada, dan karenanya mereka mencoba untuk membangun koalisi di tingkat elit dalam rangka membendung supaya tidak terjadi satu putaran. Cuma repotnya memang Gina, kesepakatan elit kalau itu terjadi bahwa 01 dan 03 bergabung jika terjadi dua putaran, itu tidak serta-merta bisa diterjemahkan ke tingkat bawah. Jadi kesepakatan elit itu satu hal, tetapi di tingkat bawah tidak mudah untuk membuat konstituen PDI Perjuangan yang sangat nasionalis bisa berkoalisi bersama dengan konstituen PKS yang Islamis. Itu pekerjaan tersendiri yang tidak mudah, dan karenanya ya kita tunggu saja, lebih sabar apa yang terjadi. Mas Burhan, tapi kode-kode yang disampaikan oleh pasangan Capres 1 dan 3 ini berkoalisi, berkomunikasi secara intens, ini paling tidak sangat berpengaruh begitu terhadap nantinya pada pemilihan presiden, atau ya sudah memang beda tupoksinya begitu? Sekarang kan mereka masih berjuang masing-masing. Iya, Karena masih ngotot satu bagaimanapun putaran 01 ya. dan 03 masih punya peluang untuk masuk putaran kedua. Jadi sekarang mereka sedang berjuang untuk hidupnya sendiri-sendiri. Nah, memang menjadi berguna kalau terjadi dua putaran. Setidaknya ada ekspektasi buat 01 atau 03 untuk mendapatkan limpahan suara dari calon yang gagal masuk putaran kedua. Tetapi tidak mudah seperti yang tadi saya sebut. Kalaupun toh terjadi kesepakatan elit, per hari ini basis masa masing-masing lebih cenderung lari ke 02. Nah, memang masih ada waktu sampai. Mas Burhan? Oke, nampaknya kita terkendala komunikasi dengan Mas Burhan, tapi tadi Mas Burhan menyampaikan bahwa Baik. Oke, kita langsung ke Bang Kodari. Bang Kodari, kita membahasnya fokusnya soal potensi koalisi ya antara 01 dan juga 03. Kalau tadi kan Mas Burhan menyampaikan bahwa di grassroots ini cukup sulit sekali karena pemilih antara Ganjar dan juga pemilih Anies ini sangat berbeda sekali, beda dengan sikap dari elit. Kalau Bang Kodari melihatnya seberapa besar potensi 0103 ini berkoalisi nanti kalaupun Pilpres ini terjadi dua putaran? Kalau saya melihat pada prakteknya nanti akan sulit baik untuk masyarakat maupun dengan elit ya. Barangkali pada saat sekarang mencegah sekali putaran dua-dua elit itu bisa ketemu, tetapi setelah nanti ada dua putaran benar-benar terjadi, menurut saya tidak mudah juga, khususnya ketika misalnya nanti yang lolos ke putaran kedua dengan tren survei yang ada sekarang adalah Prabowo Gibran melawan Anies Muhaimin. Tentu fokus perhatian kita akan ada pada Bu Mega ya dan PDI Perjuangan. Nah, Bu Mega itu apa iya akan mendukung Anies Baswedan yang notabene backgroundnya adalah Islam modernis atau konservatif. Saya kira tidak mudah. Kemudian Bu Mega juga sulit ketemu dengan PKS ya, belum pernah ada koalisi di tingkat nasional antara PKS dengan PDI Perjuangan. Kalau pilkada itu punya logika tersendiri, jadi jangan dijadikan acuan. Lalu hubungan antara Bu Mega dengan Pak Surya Paloh pun sementara ini juga belum bagus-bagus amat. Nah, di sisi yang lain saya melihat bahwa Bu Mega sesungguhnya bisa saja lebih nyaman berhubungan dengan Pak Prabowo. Saya punya keyakinan sih Bu Mega dengan Pak Prabowo itu kalau ada 10 item pada hari ini 9 item sebetulnya bisa ketemu, cuman satu item yang nggak ketemu itu adalah siapa presiden dan siapa wakil presiden, kan begitu, waktu ada wacana Prabowo menjadi presiden dan Mas Ganjar jadi wakil gitu. Lalu kita bicara PDI Perjuangan pasca putaran pertama, saya kira nanti peran Mbak Puan akan menonjol, dan kita tahu Mbak Puan punya hubungan yang baik dengan Pak Jokowi dan Mas Gibran. Waktu Mas Gibran mau jadi wakilnya Pak Prabowo itu Mas Gibran pamit dengan Mbak Puan, dan Mbak Puannya mengeluarkan air mata, yang artinya
ada ikatan emosional antara Mbak Puan dengan Mas Gibran. Jadi saya melihat sih di level elit pun juga nggak semudah itu. Apalagi kalau kita bicara level pemilih. Nah, kalau kita bicara Mas Anies tadi kan background pendukungnya adalah Islam konservatif, lalu kemudian Mas Ganjar itu pendukung tradisionalnya adalah kalangan nasionalis atau abangan begitu. Jadi kalangan abangan ini mau milih Islam konservatif, calon Islam konservatif itu agak takut. Dari Islam konservatif mau milih Mas Ganjar pun, kalau misalnya Mas Ganjar yang ternyata keputaran kedua itu juga agak ragu-ragu begitu. Jadi ada jarak psikologi yang jauh antara apa namanya masa abangan dengan masa Islam konservatif gitu. Dan karena itu saya melihat laporan surveinya Indikator ya misalnya begitu, sudah ada simulasi putaran kedua, mayoritas pendukung Mas Ganjar kalau ada putaran kedua itu akan lebih banyak ke Prabowo ketimbang kepada Anies Baswedan. Demikian pula kalau misalnya yang lolos ke putaran kedua adalah Mas Ganjar, mayoritas pendukung Mas Anies lebih banyak memilih Prabowo Gibran ketimbang kepada Mas Anies gitu. Jadi bahkan angkanya tuh hampir 70% Prabowo Gibran dan sekitar 30% untuk Anies atau Ganjar kalau di putaran kedua. Jadi saya melihat agak sulit ketemu di level elit, apalagi di level massa atau di level pemilih. Iya, Bang Kodari, kalau tadi Mas Burhan kan juga sempat menyinggung mengenai Gen Z gitu ya. Ini artinya kans dari Gen Z itu akan tetap setia untuk pasangan nomor urut 2 atau nanti juga bisa ada perpindahan ceruk-ceruk tadi sesuai dengan yang Bang Kodari sempat singgung juga, masa ini kan sebenarnya juga agak sedikit sulit dari 3 ke 1 dan lain sebagainya begitu. Oh, jadi saya terima kasih tadi dari Mas Burhan sudah ada kafeat ya atau peringatan ya mengenai masalah-masalah yang terjadi pada mereka yang undecided dan mereka-mereka yang datang dari kelompok next gen. Next gen itu ada 2 kategori, generasi Z dan dari milenial. Jadi kalau saya pribadi memang nggak pernah melihat angka proyeksi itu sebagai sesuatu pegangan yang utama. Saya tetap melihat angka absolut. Dan karena itu ya memang harus dikejar agar surveinya nanti betul-betul tembus angka 50% gitu. Jadi tidak boleh berharap angka 48 itu akan menjadi 51 pada hari H gitu. Malah kan harus diasumsikan bahwa mencapai angka misalnya 53% misalnya begitu di survei, tetapi realisasinya nanti misalnya 52 atau 51% begitu. Tetapi sebagai sebuah proyeksi kan kita bisa saja, walaupun ya namanya proyeksi tentu ada catatan A, catatan B, catatan C dan seterusnya. Jadi ya saya tetap berpegangan kepada angka-angka absolut lah ya. Nah saya sendiri punya level of confidence 70% itu karena saya bandingkan dengan teman-teman yang lain lembaga survei. Misalnya ada CSIS, survei mereka Prabowo Gibran 43%. Ketika ditanya berapa persen level of confidence-nya untuk sekali putaran, 50%. Saya pakai datanya Indikator 47%, ya saya lihat tinggal 4% menuju sekali putaran, level of confidence saya 70%. Rekan saya Hasan Nasbi, survei lembaga dia sudah di angka 49, maka dia 99% yakin bahwa ini sekali putaran gitu. Jadi ya tergantung data yang dijadikan pegangan, tetapi intinya saya mengatakan bahwa ini bukan suatu kepastian, tetapi sesuatu yang cukup realistis dan rasional untuk diperjuangkan. Oke, kita tangkap poinnya. Saya mau ke Mas Burhan kalau gitu. Mas Burhan, kok tadi ada hal yang belum tergali. Kalau Mas Burhan menyampaikan bahwa suara di akar rumput atau grassroots ini pemilih Ganjar dan juga pemilih Anies ini bertolak belakang sekali ya. Itu apakah artinya, pertanyaan saya berikutnya, sudah besar potensi keduanya ini nanti berkoalisi kalau misalnya Pilpres nanti berlangsung 2 putaran? Ya saya setuju ya dengan Bung Kodari tadi. Untuk berkoalisi kan ada 2 tahapan. Tahapan yang paling utama adalah tahapan elit. Karena koalisi itu perilaku elit. Terutama dalam menentukan ke arah mana partai pendukung capres yang gagal masuk putaran kedua akan bertarung. Dan sejauh ini koalisi di tingkat elit antara paslon 01 dan 03 masih ada barrier. Barriernya bukan hanya di tingkat psikologis, tapi juga di tingkat dukungan atau support base. Gitu ya. Yang kedua, itu ya terkait dengan seberapa jauh kesepakatan elit tadi bisa bekerja untuk memastikan punya efek sampai tingkat bawah. Karena terus terang melihat karakteristik dari partai-partai pendukung 01 dan 03, itu memang ada PR yang cukup besar
untuk memastikan kesepakatan elit itu bisa menetes ke bawah, terutama berkaitan dengan karakteristik ideologis yang sangat bertolak belakang. Nah, pada titik itu memang paslon 02 diuntungkan sebagai paslon yang memposisikan diri sebagai middle candidate. Jadi Pak Prabowo dengan Mas Gibran itu diuntungkan oleh positioning yang cenderung bisa diterima oleh support base 01 atau 03 dengan asumsi antara elit 01 dan 03 bisa berkoalisi di putaran kedua dengan asumsi terjadi 2 putaran. Jadi memang banyak tahapan-tahapan yang tidak mudah yang harus dilalui. Meskipun lagi-lagi karena waktu untuk putaran kedua masih 3,5 bulan, sejak putaran pertama selesai dengan asumsi tidak ada yang menang 1 putaran, apapun masih bisa terjadi. Jadi jangan lupa ya, prediksi yang dilakukan oleh indikator, oleh Ipsos, oleh Mas Hasan Nasbi, oleh CSIS, itu indikator survei yang dilakukan hari ini ketika mereka melakukan data collecting. Jadi apapun bisa terjadi dalam waktu yang sangat cepat, persis seperti kolapsnya dukungan terhadap pasangan 03 yang hanya dalam waktu 2 minggu tiba-tiba merosot drastis dari front runner menjadi peringkat ketiga. Jadi hal-hal semacam ini kita nggak bisa abaikan karena opini publik itu sangat dinamis, dia naik turun seperti iman. Jadi Bung Kodari juga tidak boleh berleha-leha sebagai aktivis gitu ya. Karena bagaimanapun perilaku opini publik perlu di-capture sesering mungkin dan sedekat mungkin dengan jadwal pemilu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Burhan dan juga Bang Kodari atas waktu. Nanti kita lihat dinamika politik menuju pencoblosan ya di tanggal 14 Februari seperti apa. Sekali lagi terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu.